Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Wayakil, Sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka kedatangan tamu yang istimewa, idola saya waktu di Belanda. Jadi beliau ini, Gus Udin, termasuk orang yang concern dari dulu ya, anti korupsi kayaknya dulu sering menggaungkan itu ya. Di saat kita sebagai seorang eh, pemuda yang lagi belajar di luar negeri kayaknya lebih seneng have fun, tapi Kang Udin tuh seneng yang agak-agak serius itu, walaupun saya kira juga Kang Udin tetap tidak melupakan untuk having fun-nya itu ya. Nah ini Iyalah. Assalamualaikum Kang Udin. Ini Waalaikumsalam. sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisa cerita sedikit nggak latar belakang Gus Udin ya? Karena kayaknya lulusan pesantren juga ya, Gus Udin ini. Alhamdulillah ya. Ya, silakan. Saya lahir di Batu tahun 1973. SD sampai SMA di Batu. Kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, jurusan Administrasi Bisnis. Kemudian sekolah S2, double degree, Universitas Indonesia dengan Vrije University Amsterdam, jurusannya ilmu ekonomi. Saat ini saya lagi disertasi jurusan administrasi publik di Universitas Brawijaya. Ya, insya Allah setahun ini mohon doanya. Ya, mudah-mudahan lancar. Kemudian saya di pesantren, di Pondok Pesantren Lirboyo, Hidayatul Muqtadiin, yang diasuh Kiai Haji Abdullah Kafabi, itu 91-92, sekitar setahun, Kang Oka. Lulus SMA, saya sempat ke sana setahun. Nah, kemudian saya lagi kerasan itu di Lirboyo gitu ya, sama abah saya dijemput, katanya mondok di Malang aja, nanti sambil kuliah gitu. Saya bilang ke abah waktu itu, tapi kalau nggak keterima negeri, saya balik ke Lirboyo aja. Gitu. Ya alhamdulillah jalannya ada, ternyata saya keterima di UB. Nah, selama di UB itu saya mondok di namanya Pondok Pesantren Miftahul Huda. Gading, Malang gitu. Nah, itu sambil kuliah sekitar 5 tahun saya di situ. Pesantren mahasiswa itu. Pesantren tua tapi pesantren tua juga, hampir kalau sekarang usianya juga udah 100 tahun lebih. 1918 apa 1920 itu berdirinya. Kalau SMP SMA umum? SMP, SD, SMP, SMA umum. Cuman sore kita ada dinia di pesantren kita sendiri, di pesantrennya abah saya ya di Batu. Gitu. Jadi ya saya ini terlahir jadi Gus. Nah itu karena abah kiai, siap. mursyid Toreko gitu. Jadi Gus itu privilege apa beban? Kadang ada beban, kadang dulu ya, misalnya waktu SMP atau SMA gitu ya. Cuman saya nggak begitu menjadikan itu jadi beban gitu ya. Jadi karena kebetulan sama abah itu ya disuruh bergaul biasa gitu. Jadi semua temen itu di rumah biasa. Yang agamanya non-Islam itu suka juga main di rumah saya dulu tuh. Jadi apa ya? Mungkin ada beban tapi ya itu enggak, ya dibikin mengalir saja gitu. Jadi sebenarnya Gus Udin memang bukan tiba-tiba menjadi ke dunia sekuler ya, dari dulu memang ya, kalau katakanlah itu sekuler ya, dari dulu memang sebenarnya nggak kental-kental banget dari pesantren ya, dari kecilnya Ya, itu ya. ya Cuman ini apa namanya, double gardan. Double degree juga ya berarti. Iya, kalau pagi sekolahnya negeri, sore kita istilahnya mainnya kalau anak sekarang kayak anak saya ini kan ya kalau sore di musola gitu. TPA lah gitu ya. Entah main, yang penting
ya udah biarin aja di sana. Kalau di Jakarta, ya saya di Batu juga gitu. Ya, jadi mulai ya lohor kita ke musola atau kemudian ada pelajaran diniyah itu dulu habis asar gitu ya, sekitar 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Itu apa namanya diniyah suri gitu. Orang pesantren itu ya biasa. Tapi sekarang kayak gitu tuh masih ada nggak sih? Masih. Jadi di pesantren peninggalan orang tua ini kan ada 3 lokal. Nah, yang 1 lokal itu untuk diniyah, mulai anak-anak dari umur 4-5 tahun gitu ya, istilahnya preschool gitu, sampai kira-kira usia SMA, aliyah gitu. Ya. Jadi pesantren itu udah berkembang jadi 3 lokasi gitu ya. Ya kebetulan yang pegang setelah ya saya ikut manajemen pondok itu. Cuman ya karena sama Abah itu saya ya memang dari dulu itu sama Abah itu diikhtiarkan. Kamu sambil berkarir menjadi entah apa waktu itu ya, kuliah gitu ya. Kemudian setelah kuliah, kemudian dapat kesempatan di Bappenas. Waktu itu baru ikut kontrak project gitulah. Tahun 98 itu ada kontrak 6 bulan. Tahun 99 kontrak juga 6 bulan. Kemudian ikut seleksi. Dulu kan ada project apa sih dulu itu desa tertinggal, Impres desa tertinggal gitu ya. Nah dulu kan kebijakannya di Bappenas ada sekretariatnya, butuh ya macam tenaga dari kampus untuk bagaimana mengkonsep sebuah program pemberdayaan masyarakat. Ya kita direkrut sambil belajar sekalian nyemplung gitu. Tapi Gus Udin sebenarnya dari SD, SMP, SMA atau kuliah itu aktivis ya, senang berorganisasi ya. Kalau kuliah ya aktivis gitu ya. Saya ikut HMI, kemudian di Intra ya sempat jadi Sekjen Senat, kemudian jadi Ketua Umum Senat gitu ya. Gitu. Ya, yang penting kita di kampus saya ngeband juga ikut waktu di kampus itu. Jadi benar-benar ini ya, apa namanya multidisiplin ya. Nah, main band gitu. Saya itu kan baru suka musik itu ya sekitar SMA gitu ya, SMA. Kemudian ya ngeband sama teman-teman. Nah, pas kuliah itu ya ngeband gitu selama di kampus gitu. Waktu di Belanda sempat ngeband nggak? Di Belanda sempat. Oh, sempat ya. Sempat. Kita tampil 17-an. Kita latihan waktu itu. Cuman pas 17 Agustus itu jadwal saya sidang tesis. Padahal sudah latihan terus di kedutaan. Itu 17 Agustusan. Jadi waktu habis dari Belanda itu ada apa namanya sekolah lagi di Brawijaya. Tahun berapa itu? Baru tahun 2020 kemarin. Oh, tapi udah mau selesai ya, cepat juga. Ini ya kita lagi penjajakan publikasi internasional ya, harus Scopus gitu. Sambil bimbingan juga. Jadi paralel ya. Nih Kang Udin, aku tuh sebenarnya sekarang itu juga lagi apa ya namanya kayak antara semangat sama enggak ya belajar bahasa Inggris lagi tuh ya. Jadi karena gini, kadang-kadang saya ngerasa juga nggak perlu-perlu amat gitu ya belajar bahasa Inggris, kayaknya tuh kan ngomongnya bahasa Indonesia gitu ya. Tapi di satu sisi kadang-kadang juga ada kesempatan-kesempatan yang hilang ya ketika kita misalnya itu sebenarnya apa bisa meraih kesempatan itu tapi ada kendalanya di apa kemampuan bahasa. Ini kalau menurut Kang Udin sendiri gimana ini? Dulu persiapan apa namanya cari beasiswa atau sekarang bagaimana cara memaintain apa namanya supaya tetap apa ya istilahnya tuh fluent lah. Dulu itu kan saya juga bahasa Inggris tuh 0.
waktu EAP itu kan ya berapa sih? Saya masuknya itu entry-nya itu 460 ya gitu. Tapi motivasi karena masuk Bappenas ya. Masuk Bappenas itu iklimnya itu orangnya lulusan luar negeri banyak gitu ya. Hampir semuanya lulusan luar negeri, S2, S3. Jadi otomatis kepingin. Nah, kepingin itu ya halangannya memang bahasa Inggris. Ya udahlah, bahasa Inggris ini halangannya TOEFL, ya udah rintangannya ya, itu yang harus kita lewati. Ya udahlah, kita mati-matian di TOEFL itu. Nah, tapi waktu berangkat ke Belanda itu Masya Allah. Jadi karena kita hanya konsentrasi di skor TOEFL, jadi menulis belum jago, ngomong nggak pede gitu ya. Tapi ya namanya belajar berenang yang langsung nyemplung di kolam dalam, ya udahlah dengan segala macam ikutannya itu ya udahlah nyemplung gitu ya. Alhamdulillah. Nah, yang masih tersisa sekarang ini mungkin kalau tampil di forum berbahasa Inggris itu ya harus latihan, misalnya conference gitu ya, latihan lagi. Kemudian di PowerPoint itu kan, kalau PowerPoint itu kan lebih kepada infografis ya. Catatannya ada tuh panjang gitu kita baca. Gitu. Jadi, nah kalau pas tanya jawab ya udahlah Bismillah aja yang penting. Tapi kalau pas presentasi itu ya kita siapkannya PowerPoint gitu ya, tapi teksnya ada gitu. Jadi iya, karena memang intensitas penggunaan bahasa Inggris itu sangat jarang ya, akhirnya begitu. Cuman kalau untuk menulis ya alhamdulillah masih lumayan. Masih lumayan gitu. Jadi masih bisa terjaga lah. Kamu kan gimana? Aku tuh udah ampun deh. Menulis bahasa Indonesia aja udah jarang ya. Kalau Kang Udin kan sebenarnya kayaknya tulisan-tulisannya juga banyak ya dalam bahasa Indonesia ya, relatif. Tulis ya. Relatif. Ini gimana tuh untuk supaya menumbuhkan mood menulis itu? Ya kalau saya kan memang dari dulu ya zaman kita dulu kan ada diari gitu ya. Cuman saya bukan diari persis gitu ya. Saya buku apa aja gitu ya. Saya ya buku tulis saya gitu, biasa saya tulisin cerita perjalanan ya semenjak SMA sih gitu ya. Semenjak SMA gitu. Karena baca majalah kan. Balada Siroy pasti. Ya, Balada Siroy apa dulu? Lupus juga. Lupus ya. Lupus. Ya cerita perjalanan, cerita pertemanan gitu. Kadang saya ya dari SMA sering gitu ya. Cuman nggak tahu berserakan di mana. Saya bukan yang baik untuk yang begitu. Kuliah sebenarnya catatan. Kuliah dulu saya juga belajar menulis di media massa, misalnya Jawa Pos. Adalah beberapa kali gitu ya. Jadi cuman kalau dulu zaman kuliah di UB itu kita nulis di Jawa Pos gitu ya. Honornya kalau nggak salah 75.000. 75.000 itu besar lah. Sebulan itu cukup sebenarnya. Saya di pesantren itu bayarnya cuma 5.000. Ya Unpad aja semesteran waktu itu tuh 60.000. Saya SPP 180.000 gitu ya. Nah, dulu tuh nulis di Jawa Pos itu dapat ya karena sudah tersebar dulu gitu ya. Weselnya itu lama dulu tuh. Terima wesel dari Jawa Pos itu ya belum tentu sebulan itu nyampe 75.000. Tapi tiap kali ketemu teman, traktir. Kita di kantin kampus itu, ini yang masuk tulisannya ke
Japos ini harus traktir kopi, bayarin kopi di kantin. Udah akrual basis ya. Duitnya belum masuk. Ya itu macam-macam lah. Dulu kuliah itu ya sama senior gitu ya, sama senior diajak berorganisasi, diajak latihan penelitian, diajak ikut pers gitu, sama teman main band, gitu, paduan suara, ya kita ikutin aja lah gitu. Nah terus ya pas penelitian zaman mahasiswa dulu tuh, saya pas mahasiswa dulu juara nasional, AOK, Pimnas ya, Pimnas. Pimnas itu Limpi itu. Pimnas itu Dikti dulu. Oh, Dikti. Dikti. Sampai sekarang Dikti gitu. Kompetisi ilmiah antar perguruan tinggi gitu ya. Nah, saya pertama ikut itu sekitar tahun 95 itu di ITS. 95. Ikut pertama dengan tim anak-anak pers yang ikut penelitian gitu ya. Itu langsung juara 2 di ITS. Tentang apa, ingat nggak? Kalau nggak salah itu ini tentang home industri desa. Jadi satu desa di Singosari itu penghasil apa namanya sepatu sandal untuk perempuan gitu, di Singosari. Jadi kita menceritakan secara kualitatif mulai dari proses produksinya, pakai SWOT gitulah, SWOT gitu, halangan-halangannya, kesempatannya, juga kesempatan-kesempatannya. Gitu. Alhamdulillah juara 2. Tahun depannya ikut lagi dengan tim yang lain, nah, itu juara 1 di Udayana. Bali ya. Di Udayana. Kalau waktu di ITS itu juara 1-nya kalau nggak salah UGM, Fakultas Psikologi, juara 3-nya dari UI, FISIP apa kalau nggak salah. Itu kategori ilmu sosial. Kalau di Bali saya lupa juara 2 sama juara 3-nya. Berarti dari dulu ini ya, apa istilahnya tuh keinginan berprestasinya tuh tinggi ya, Kang Udin ya? Kalau berprestasi itu sih enggak. Kalau saya IPK kan termasuk pas-pasan. IPK untuk jurusan ilmu sosial administrasi bisnis itu saya ya pas lah 3,1 gitu. Jadi kalau untuk di situ mungkin karena terlalu banyak aktivitas, jadi ya yang penting untuk akademik ya inilah passing grade aja lah. Gitu. Ada trade off ya berarti ya. Iya. Karena saya kan kalau malam di pesantren selama kuliah itu. Jadi maghrib itu saya udah di Gading. Karena ada diniyahnya itu kalau pesantren salaf model mahasiswa itu dulu ya jam 7 sampai jam 10 malam diniyah. Jadi kita ya belajar macam-macam lah, mulai nahwu, shorof, fikih, sama ada kitab-kitab tasawuf yang masih dasar lah gitu. Ya kalau saya pikir-pikir, padat juga. Padat banget itu. Tapi bagus sih sebenarnya, itu kan kerasa sekarang ya. Artinya gini, apa namanya, banyak kalau bisa dikatakan mumpuni gitu kan. Jadi kan kita punya berbagai apa point of view-nya itu lebih luas daripada misalnya cuman kayak sekolah doang gitu kan. Kalau cuman pesantren doang, ini kan berarti benar-benar bisa berbagai sudut pandang gitu. Iya. Gus Udin, memanfaatkan waktu lah belajar. Gus Udin, kalau nggak salah saya sempat, Gus Udin sempat mau nyalon ya? Oh iya. Itu apa ininya, dan kenapa nggak jadi? Kayaknya nggak jadi kan, nggak sampai ini ya? Nggak sampai jadi calon, nggak sampai. Jadi
tahun 2016 itu banyak beberapa pihak itu ada yang minta saya untuk ikut ya pertarungan pilkada lah gitu ya. Itu karena mungkin di antara tulisan-tulisan saya yang saya share di medsos itu ya tentang bagaimana membangun kabupaten kota, membangun desa, ya membangun pemerintahan daerah gitu ya. Nah, akhirnya ada beberapa teman minta, ayo ikhtiar gitu ya, ikhtiar di pilkada gitu ya. Kemudian ada juga yang meminta lewat abah saya, gitu. Ada beberapa ya kalangan masyarakat, gitu. Tolong si Sudin gitu, kayaknya ada potensi gitu. Ya udah, akhirnya saya ya cuti ya, ada cuti besar sekitar 6 bulan, kemudian tambah cuti-cuti lainnya gitu ya. Saya sekitar 9 bulan itu full ada di Batu. Full ada di Batu. Pilkadanya itu Februari 2017. Pendaftarannya September 2016. Jadi sekitar 5 bulan sebelumnya gitu ya. Nah, saya dari awal 2016 itu ya nyoba sana kemari mendekati seluruh elemen gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada hasilnya. Ditangkap di survei gitu ya. Jadi ketika menjelang pencalonan itu survei itu memasukkan saya ya posisinya udah cukup bagus lah gitu ya. Dengan sosialisasi yang cukup sederhana sebenarnya. Saya lebih muter-muter memang, diantarkan teman sekolah SD, SMP, SMA, kuliah yang orang Batu, naik motor, ketemu elemen masyarakat mulai dari pucuk gunung ini Arjuno. Jadi Kota Batu itu kan kaki Gunung Arjuno, ada kaki gunung banyak, kaki Gunung Welirang, kaki Gunung Panderman gitu ya. Sampai kotanya yang kecil itu, Kota Batu. Kota Batu itu hanya 5 kelurahan, Kang Oka. Yang sekitar 18, 19 itu desa. Unik kan? Unik gitu. Jadi kotanya sedikit, nah itu. Nah, saya ya itu pengalaman spiritual yang bagus juga sebenarnya. Karena dulu abah saya itu mengisi materi apa ya, materi dakwah itu dari masjid, dari musola kecil-kecil yang dulu tidak ada jamaahnya di Batu gitu. Jadi saya semacam napak tilas gitu ya di situ. Nah, kemudian ketika kita ikhtiar gitu ya, mendekati masyarakat, nah karena latar belakang Nahdien gitu ya, karena kebetulan pesantren saya itu termasuk pesantren tertua di Batu, Kota Batu gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman dari partai PKB nyoba ngajak bergabung gitu. PKB Batu tapi PKB Batu ya udah kita ikuti aja proses, ada semacam apa namanya itu, wawancara segala macam lah, banyak lah ininya, wawancara bertingkat gitu ya, dari PKB Batu ke Jawa Timur sampai ke PKB Pusat gitu ya. Tapi pada akhirnya memang keputusannya calonnya bukan saya. Yang gitu. Lain. Nah, waktu itu saya kan sudah kerasan di Batu. Nah, selama di Batu itu saya ya mengikuti aktivitas abah saya sambil mengasuh pesantren juga. Sama di situ pesantren. Udah keenakan gitu kan, udah kesenengan. Nah, waktu gagal itu sebenarnya saya udah males mau ke Bappenas lagi. Saya bilang ke abah itu, saya ngasuh pesantren aja, Pak. Saya tak cari pindahan gitu ya. Malang gitu, kata abah. Enggak lah.
Jadi konsisten aja gitu ya, konsisten aja di pemerintah pusat. Ya. Kamu ya seperti biasa lah gitu, urus pesantren dari jauh kayak gini. Saya anak tertua, gitu. Jadi ya saya memang sering pulang gitu ya. Apalagi ketika abah saya udah meninggal itu kan ya ada 4 adik saya yang ngurus pesantren ya biasalah. Kalau lagi miskomunikasi gitu ya berantem ya udahlah saya pulang biasa. Ibu saya nelpon, pulang ini si Gus ini sama Gus ini biasa rebutan apa gitu. Rebutan tidak mengerjakan sesuatu. Gitu. Jadi ya peninggalan abah ini ada 3 lokasi pesantren gitu ya. Ya udah kita manage gitu ya. Kan warisannya kalau pesantren itu kan warisan perjuangan. Warisan perjuangan itu ya kayak gitulah. Jadi ya selama jadi PNS itu kan ya selain ada malaikat itu ya abah itu ya malaikatnya. Malaikatnya. Ini Kang Udin, ketika kemarin nggak jadi calon itu sebenarnya lebih ke faktor politis ya. Kenapa nggak kepikiran untuk di independen gitu? Independen waktu itu ya ini evaluasi teman-teman itu apa ya, calon independen itu gampang dijegal dengan dimentahkan lah ya pokoknya. Dimentahkan dengan ini double KTP gitu ya. Misalnya saya di wilayah A udah ngumpulin KTP, nah terus udah kita coba, udah sekitar 70% gitu ya. Tapi perkembangannya setiap kali kita mendapatkan KTP di situ, ada yang ngikut ngumpulin KTP gitu. Nah kalau KTP-nya double sama KPU daerahnya kan dua-duanya diskualifikasi gitu. Berat ya. Jadi terus itu nge-adjust kan udah nggak pengen lagi sebenarnya ke Bappenas, terus nge-adjust di Bappenasnya lagi seperti apa? Nah sebenarnya waktu di Bappenas itu saya dan teman-teman gitu ya menggagas semacam revitalisasi fungsi think tank di Bappenas. Itu Kang Oka dulu. Dari ada penelitian kebijakannya, ada kajian kebijakannya, saya dan beberapa teman menggagas itu. Nah, kemudian ada roadmap ke sana di Bappenas. Nah, jadi itu sebenarnya yang membuat masih ada semangat gitu ya. Gitu. Jadi menurut pandangan kami yang kita tuangkan dalam naskah akademik itu, pemerintah pusat itu tidak punya think tank kebijakan ya. Kalau di Amerika semacam West Wing gitu ya. West Wing, kalau di Australia itu Productivity Commission gitu ya. Kalau di Korea itu Korea Development Institute. Apa ini jadi cikal bakalnya BRIN itu bukan? Kalau di BRIN ini saya kurang tahu ininya ya, latar belakangnya gitu ya. Kalau West Wing, Productivity Commission itu berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Jadi mereka itu penelitian, kajiannya itu khusus program sama regulasi yang dipegang oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau penelitian-penelitian saintifik, ilmu dasar gitu ya, itu memang di kelompoknya BRIN lah, LIPI, BPPT gitu ya. Gitu. Kita sempat memetakan itu. Jadi misalnya kayak Korea, model Korea ini sudah ditiru Thailand, ditiru Vietnam. Jadi Bappenasnya mereka itu diperkuat oleh fungsi think tank. Jadi kalau
namanya KDI itu, Korea Development Institute itu nempel di Ministry of Strategic and Finance. Jadi kalau di Korea itu kan Bappenas sama DJA itu jadi satu, Kang Oka. Iya. Nah, ini kita masih bercerai ya. Nah, think tanknya itu KDI, Korea Development Institute. Jadi mereka itu policy analysis. Jadi ya terutama program prioritas nasional gitu ya, program prioritas. Kalau kita kan program prioritas nasional dan kegiatan prioritas nasional kan ada 200 gitu ya. 200-an. Dan itu kita itu butuh diperkuat di situ. Diperkuat. Jadi mulai dari perumusan masalahnya itu ya, sehingga keluar program yang untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kebijakan pemerintah itu kan ngelihatnya paling gampang itu kan ya gap aja. Waktu awal berapa sebelum kebijakan ya. Kemudian ya selama pertengahan dimonitor gitu ya. Kemudian di akhir bisa dilihat gitu. Dan namanya program pemerintah itu kalau di luar negeri itu dinamis. Jangankan dalam setiap jangka menengah gitu ya. Tahunan aja ya dinamis gitu ya. Kita nggak mungkin dong melaksanakan program yang begitu saja gitu ya. Bansos saja sekarang sudah harus canggih gitu ya. Bansos dengan kita membagi duit dengan manual itu sekarang aja sudah harus lebih canggih supaya sasarannya itu lebih presisi gitu ya. Dan itu kita butuh policy analisis gitu ya. Akhirnya di Bappenas kan ada semacam untuk koordinasi kebijakan itu, namanya unit pusat analisis kebijakan. Terus memutuskan pindah ke Kemenaker itu seperti apa? Nah, ya ada info lah dari teman. Gitu. Kemenaker butuh orang untuk kepala pusat pengembangan kebijakan. Gitu ya. Jadi ya udah, saya berpikirnya kan, oh ini think tanknya kementerian. Gitu. Nah, salah satu studi kita itu juga menyinggung revitalisasi think tank kementerian. Nah, itu kan selama ini kan think tank di kementerian itu tidak berjalan harmonis dengan kementeriannya, gitu ya. Jadi dulu kan nggak membumi gitu ya. Iya, Puslitbang itu meneliti apa, gitu ya. Kemudian unit teknisnya, dirjen-dirjennya, direktorat jenderalnya itu tidak mengambil acuan yang ada di Puslitbang untuk jadi kebijakan, gitu. Itu. Nah, sementara Puslitbangnya juga tidak pernah meneliti program-program dan regulasi yang dipegang oleh kementerian itu. Gitu. Jadi, ya itu akhirnya mismatch ya. Iya, mismatch itu. Jadi Litbang itu akhirnya kan jadi semacam apa namanya, idiomnya sulit berkembang. Iya. Nah sekarang kan harus diganti karena untuk penelitian segala macam itu harus di BRIN gitu ya. Cuman kita memang fokusnya policy analysis. Jadi kita hanya misalnya kalau penelitian isu strategis gitu ya, kajian isu strategis, isu ketenagakerjaan kalau ke depan ini dengan era digital, jadi bagaimana disikapi melalui regulasi atau melalui program-program di Kemenaker gitu ya. Kemenaker ini ketenagakerjaan, tapi cakupan kita itu kira-kira 30%. Karena yang kalau 30% dari sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang sekitar 60% itu di
Dikbud. Di Dikbud gitu ya. Nah, kalau ketenaga kerjaan itu intervensinya hanya untuk masyarakat yang tidak berpendidikan gitu ya. Atau sampai SMA, SMK gitu ya. Kemudian diberikan pelatihan jangka pendek, kemudian dihubungkan dengan pemberi kerja gitu ya. Tapi kalau untuk SDM secara keseluruhan, SDM yang lulusan kuliah segala macam gitu, S1, S2, S3, kita hanya memfasilitasi link and match saja. Gitu. Nah ini ya kita harus banyak ngobrol sama Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kemendikbud, kemudian ya mungkin BRIN ini ya, BRIN gitu. Ya untuk kita ini ketenaga kerja. Kalau angkatan kerja Indonesia itu kan Sakernas itu 140 juta. 140 juta. Ya, 140 juta angkatan kerja. Kalau penduduk usia kerja itu yang 15 tahun ke atas sampai umur 65 itu sekitar 203 juta. Jadi sebenarnya udah bonus demografi ini. Jadi penduduk usia produktif itu jauh lebih besar gitu. Nah, kita kalau tidak bisa memfasilitasi ini dengan lapangan kerja yang besar gitu ya, nanti lewat nanti sekitar 15 tahun dari sekarang nanti piramidanya menjadi tua. Piramida menjadi tua, tapi produktivitasnya nggak ada. Nah ini kita harus banyak mengejar. Jadi kita itu ya untuk ketenaga kerjaan itu sensusnya itu belum ada. Sensus nanti kita ngobrol sama si Mas Tio. Mas Tio ya. Iya ya. Jadi Sakernas itu kan survei ya, survei dari sekitar 500.000 sampai 700.000 masyarakat Indonesia. Nah, kemudian diekstrapolasi gitu ya. Nah, tapi untuk intervensi kebijakan itu kita harus menemukan persennya gitu ya. Pengangguran itu sekitar 8,9 juta. Gitu ya. Ini yang mana? Gitu. Siapa gitu ya? Di mana? Begitu di proksi per provinsi ya masih ada lah kelihatan jelas itu per provinsi. Tapi begitu di proksi lagi per kabupaten kota nggak bisa gitu ya. Makanya ini kemarin ya kajian kami tahun lalu itu mengenai pendataan angkatan kerja gitu. Ini menjadi prioritas untuk tahun ini gitu ya. Mulai menjadi program gitu ya. Hasil kajian dari Pusbangjak gitu ya. Jadi kalau bisa kita punya database angkatan kerja by name, by address gitu ya. 140 juta dan itu dinamis. Karena ada yang masuk angkatan kerja, ada keluar gitu. Ada yang pengangguran, ada yang dapat kerja baru. Karena database BPJS ketenagakerjaan itu juga masih belum mencapai, masih 40% gitu ya. Itu database ketenagakerjaan. Nanti kita coba kerjasama dengan Kemdagri lah, melalui EKTP gitu, supaya kita punya database angkatan kerja. Kan labor market information system itu ya kita istilahnya masih kuno sekali. Ya mudah-mudahan ini kerja bareng teman-teman di Kemnaker, nanti kita coba kerjasamakan dengan Kemdagri supaya kita bisa akses iktp gitu ya. Jadi kebijakan pengurangan pengangguran atau yang setengah menganggur, misalnya kan yang jam kerjanya pengangguran tidak tertara. Itu iya. Kalau sekarang itu sebenarnya dengan
apa ya, era milenial atau apalah gitu namanya, itu tuh sebenarnya pengaruh nggak sih terhadap apa namanya, ketenaga kerjaan? Dengan Ya, apa, kan suka ada stigma-stigma tertentu ya, orang milenial tuh begini, kadang-kadang mungkin tadi kalau di apa, kalau di sensus mungkin dia seperti tidak punya pekerjaan tapi penghasilannya malah mungkin besar gitu ya. oh iya. Ya, jadi itu Jadi gitu. gimana ininya, apa sih namanya, menyiasatinya. Jadi antara apa, kadang-kadang juga kan kalau zaman kita mah bekerja itu belum tentu juga menghasilkan, kalau zaman sekarang malah beda gitu kan. Iya. Ya ini kita lagi mengidentifikasi kan, kalau kata McKinsey itu di Indonesia itu selama beberapa tahun terakhir itu kan ada 23 juta pekerjaan yang hilang gitu ya. Udah nggak diperluin lagi gitu ya pekerjaan itu. Tapi ada 26 juta yang baru. Gitu. Nah, ini macam-macam gitu ya. Ya walaupun kalau ada tes CPNS masih begitu besar gitu ya. Sebenarnya memang potensi sektor lain gitu ya, sektor digital gitu ya. Ini dari YouTube aja, kalau subscriber berapa ya, puluhan ribu aja, timnya sudah banyak, Kang Oka. Iya benar. Pegawainya udah minimal 5 dan dapat gaji di atas UMK. Gitu. Ada beberapa, ini ada kajian kita gitu ya. Jadi youtuber inilah youtuber terbatas lah ya penontonnya. Review handphone baru. Gitu. Kalau review kayak gadget itu besar ya, sobat HP itu besar gitu ya. Ada yang 10.000 aja, 20.000 itu sudah bisa menggaji orang. Gitu. Itu dari YouTube gitu ya. Belum lagi dari sektor-sektor lain. Tapi dari layar ini gitu ya, hampir semua sektor itu bisa memanfaatkan gitu ya. Dulu itu kayak Triswaka itu kan sekarang pengamen, dia bilang masih pengamen gitu ya. Tapi pengamen yang miliarder. Iya benar. Saya belum lagi NFT itu ya yang booming. Oh iya. Aduh. Ya. Nah ini ngomongin tentang birokrat nih ke depan nih. Sebenarnya harapan Kang Udin apa ya birokrat? Kadang-kadang mungkin untuk kaum milenial sekarang mungkin birokrasi itu juga nggak terlalu menarik gitu. Padahal menurut kita yang ada di dalamnya sebenarnya kan challenge-nya juga luar biasa ya. Kita ya, itu kan. Benar. Gitu ya. Kalau kita itu, saya bilang waktu masuk ke Kemnaker gitu ya, ke teman-teman saya di Kemnaker itu, bekerja sebagai PNS itu kan mulia gitu. Kita itu memikirkan pengangguran. Pengangguran, setiap saat kita memikirkan pengangguran gitu ya, setiap itu ya. Itu kan amal jariah gitu ya. Amal jariah. Jadi kalau lahan cari amal gitu ya, pahala ya di sektor pegawai negeri ini banyak gitu. Banyak caranya, banyak kesempatannya. Tapi sayangnya memang motivasi teman-teman masuk PNS ini gitu ya. Walaupun tes CPNS itu kan selalu mendatangkan animo yang besar gitu ya. Kalau Kemenku kayak Kang Oka kan pasti di GBK itu pasti ya. Nah, ini motivasinya. Jadi kalau motivasi teman-teman itu memang mau berjuang, memperbaiki bangsa, ya sebagai abdi negara, gitu. Ya tentu pasti akan bagus. Kayak teman-teman kita kan kalau di mana ya, di
saya lebih suka pakai referensi Korea kalau keluar ini, karena Korea itu perjalanannya itu sebenarnya kelihatan kalau dari kan berangkatnya itu sama nyaris dengan bareng ya, nyaris bareng sama iya. kita kan 45 tahun 45 tuh. Gitu. Jadi mereka itu birokrasinya begitu maju gitu ya, begitu maju. Jadi mereka Korea itu dari tahun 78 sampai waktu saya ke Korea terakhir 2018 itu mereka sudah berganti pimpinan pemerintahan atau pimpinan negara itu 16 kali. 16 kali. Baru 5 ya. Itu dari 78. Nah, gitu ya. Kalau kita kan relatif stabil untuk itu. Tapi mereka secara birokrasi, pemerintahan itu jalan bagus dan itu ditiru Thailand. Saya waktu di KDI itu banyak teman-teman Thailand, Vietnam, kemudian beberapa Myanmar gitu ya. Mereka mengadopsi memang cara pembangunan Korea yang memang kalau divisualkan itu kelihatan gitu. Korea itu maju melakukan apa aja sih gitu. Kalau mau ditiru. Nah, kita tentunya kan kalau CPNS itu masuk dengan motivasi yang tinggi gitu. Ya, itu luar biasa ya. Itu Kemenpan, LAN itu yang bagian pertama untuk mendadar itu ya harus bisa itu merumuskan bagaimana membentuk seorang birokrat yang ingin mengabdi gitu ya, mengangkat harkat martabat bangsa itu dari situ. Karena aku tuh sempat tersinggung ya, maksudnya kayak ada orang yang memberlakukan sebagai PNS itu kayak passive income gitu loh. Iya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain tapi kan dapat penghasilan. Sementara dia bisa berkarya di tempat lain gitu kan. Dia punya catering apa yang sebenarnya padahal kan dia itu diperlukan tenaganya untuk memikirkan hal yang lebih besar gitu kan. Iya. Itu yang jengkel juga saya itu. Itu kan pernah saya tulis di status Facebook itu. Cuman ya lebih halus lah gitu ya. Gitu. Kan saya bilang gitu. Jangan masuk jadi PNS untuk jadi sampingan. Iya, betul. Gitu. Kita nggak akan dapat pahala gitu ya. Malah dari awal aja kalau niatnya nggak baik gitu. Ya, kalau di pesantren itu biasanya ya kiai. Kebetulan kiai saya di Gading itu waktu saya pamit mau ke Jakarta itu ya ditata niatnya. Niat untuk mengabdi, memperbaiki keadaan gitu. Ya itu sebenarnya kan itu umum gitu ya. Betul. Tapi kadang lupa kan. Iya. Basic tapi orang kadang lupa gitu bahwa PNS itu bukan cari status atau cari uang, justru lebih ke pengabdiannya ya kalau kita ngerasain di sini ya. Kalau kita mencoba menyelami gitu sebagai birokrat kan sebenarnya kita itu ya memang untuk melayani masyarakat. Iya. Ya semenjak ada Tukin itu ya relatif birokrat itu ya sudah pasti kelas menengah lah gitu ya. Sudah pasti kelas menengah. Jadi begitu masuk itu sudah bisa langsung ya mengabdi di berkontribusi masing-masing berkontribusi gitu ya secara sungguh-sungguh gitu. Tapi ini juga tantangan juga untuk birokrasi kita untuk mengelola teman-teman ini yang bersemangat ini. Jadi kalau di Bappenas itu begitu ngerasa tidak bisa berkontribusi, teman-teman tuh keluar. Ada budaya begitu ya, bagus sih. Iya, kok nggak maksimal begini gitu. Ya udahlah, saya keluar gitu. Banyak loh junior saya di Bappenas.
Iya, iya, iya. Kalau yang saya kenal aja mungkin ada sekitar 10-an orang. 10-an orang. Jadi mereka secara akademis pasti bagus lah gitu ya. Iya, iya. Karena lulusannya juga mereka ngambil S2 kan di kampus-kampus bagus gitu ya. Karena mereka juga bahasa Inggris kalau anak-anak sekarang tahun di bawah kita, 10-15 tahun atau 10 sampai 20 tahun di bawah kita itu bahasa Inggris tuh udah kayak air, terutama di kota-kota itu. Udah bukan ini. Hambatan. Iya. Bahkan anak-anak yang di pesantren itu jago-jago bahasa Inggris. Iya, iya. Karena sekarang tuh materialnya itu tidak terbatas ya. Dulu tuh kan kemewahan kita mau dapat video bahasa Inggris itu kan, video pengajaran itu. Kalau sekarang tuh kita tinggal selektif malah ya. Karena saking banyaknya bahan sebenarnya. Iya. Iya, kayak anak-anak ini kan saya tahunya itu mereka tuh tutorial apa gitu ya. Tutorial apa gitu bahasa Inggris gitu. Dulu anak saya yang gede itu waktu bikin slime gitu ya. Bikin slime. Nah, itu tutorialnya bahasa Inggris. Jadi walaupun pertamanya pasif ya lama-lama bisa. Jadi mungkin dari situ. Mungkin dari situ anak-anak sekarang ini dengan bahasa Inggris lebih bagus gitu. Nah, itu kantor-kantor pemerintah itu kalau di Bappenas itu tantangannya begitu. Di Kemenaker ini karena lembaga implementasi kebijakan ya gitu ya. Itu memang turnover-nya tidak seperti Bappenas. Kita kan melaksanakan kebijakan gitu ya. Ada yang regulasi, dari turunan regulasi Cipta Kerja itu banyak gitu ya. Terus ya kita inilah karena frontnya itu dengan tenaga kerja ya, jadi udah biasa lah kita mulai beradaptasi dengan diskusi-diskusi yang agak panas mengenai isu gitu ya. Tapi kita menekankan di sini ilmu pengetahuan untuk kebijakan. Jadi ya apa yang kita percayai, kalau bahasa pesantren itu ngelmu terus ngamal. Ngelmu ngamal. Menuntut ilmu kemudian diamalkan. Iya betul. Ya. Itu bukan hanya ilmu agama gitu ya. Iya, semua. Ilmu umum kita dari misalnya kalau policy think tank itu kebetulan karena short visit saya ke Australia, ke Korea, itu saya tuangkan jadi naskah akademik untuk revitalisasi think tank di Bappenas dan kementerian waktu itu. Dan itu ya kita usahakan lah terus-terusan gitu ya sampai kita menyandarkan kebijakan itu dari ilmu pengetahuan. Semuanya itu ya logik gitu ya. Ya, Kang Udin, ini terima kasih banyak nih atas pencerahannya ya. Saya banyak belajar nih dari Gus Udin nih. Jadi kalau saya boleh simpulkan sebenarnya pencapaian kita itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Jadi artinya justru kita ketika muda kita banyak ngelmu itu justru bisa berbekal untuk ngamalnya ya di usia dewasa. Ya, itu aja barangkali. Inilah jangan lelah-lelah ngamal. Siap, ilmunya biasanya ada tapi ngamalkannya itu males. Betul. Kita tuh jadi kayak kolektor ilmu ya, padahal ilmu itu memang diamalkan. Harus diamalkan. Makasih. Ini banget. Kadang-kadang saya juga suka lupa. Saya senangnya nyari ilmu tapi beramalnya agak kurang. Ya. Terima kasih Kang Udin. Mudah-mudahan nanti jangan bosan ya kalau saya ajak lagi karena ada. Saya kangen juga nih Kang Oka nih. Aduh. Ya. Ini Kang Morris tuh nggak mau, dia malah udah sama Udin aja katanya.
aku tuh nggak suka bicara gini-gini. Padahal Kalau sebenarnya juga Mas Boris seru itu juga. biasa di belakang layar. Jadi kalau main band itu paling main drum. Padahal seru juga. Baik, terima kasih. Kita akhiri dulu ya. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi ya nanti.